Anime musim gugur yang tayang di tahun 2023 dan tayang sampai sekarang guys, dengan genre action adventure. Mengusung konsep di mana karakter yang bernama Parzival melanjutkan cerita di Nanatsu no Taizai series sebelumnya yang sudah tamat. Kita masih belum ngeh di episode sekarang, apakah Parzival ini punya darah ataupun kayak darah kerajaan atau kesatria suci. Jadi belum diungkap juga ya asal usul yang aslinya. Baru episode 1 sudah menyuguhkan pertarungan dengan ayahnya. Anime ini didasarkan pada manga Jepang yang ditulis oleh Suzuki Nakaba, yang pengarangnya itu sama ya dengan yang Nanatsu no Taizai. Sampai saat ini, anime Nanatsu no Taizai Mukushiroku no Yonkishi mendapatkan jadwal tayang sebanyak 24 episode. Ya, kita sih harus berharap ya supaya cerita animenya nggak di-push ataupun banyak yang di-skip dari manganya. Kali ini digarap oleh Telkom Animation Film yang sudah berpengalaman dalam menggarap berbagai anime. Ada beberapa ya, contohnya ada Lupin 3 dan Tower of God. Kelebihan dan ciri khas di dalam anime ini adalah kisah para pejuang di masa lampau ya, seperti Lancelot, Parzival, Archer. Jadi memang diambil dari sejarah-sejarah gitu. Di dalam anime ini kalian sudah melihat grafis yang cukup bagus, yang tentunya ciri khasnya ini ala-ala Nanatsu no Taizai di seri sebelumnya. Yap, Meliodas dan kawan-kawan. Musik openingnya cukup enakeun, dibawakan oleh Little Glee Monster dengan nuansa ceria dan bahagia. Musik latarnya indah banget, tidak menghilangkan ciri-ciri khas ya, seperti di Nanatsu no Taizai sebelumnya. Pertarungan ciamik yang intens, gak basa-basi, langsung bak-buk ya. Itulah Nanatsu no Taizai gitu, dengan segala karakter yang overpower berdasarkan kisah yang dibuat oleh autornya. Langsung aja kita masuk ke segi cerita ya, yang tentunya memang cukup menarik juga kan. Menceritakan Parzival yang tinggal bersama kakeknya di daerah Godfinger. Meskipun dirinya menyukai kehidupan yang sederhana, tapi Parzival ini ingin berpetualang. Hidupnya pun berubah ketika penyusup menghancurkan rumahnya dan menghabisi kakeknya. Karena kenapa gitu kan? Kakeknya ini udah hidup sejak Parzival bayi sampai sekarang diasuhnya. Jadi bakalan emosional banget kalau kalian nonton di episode pertamanya. Parzival berangkat untuk memulai petualangan barunya. Selama perjalanan, dirinya menemukan banyak hal baru yang tidak diketahui olehnya selama ini. Petualangan Parzival akan semakin menarik karena belum bertemu dengan 3 kesatria lainnya. Nantinya, Tristan Liones akan hadir di anime ini yang kita tahu adalah sebagai anak dari Meliodas dan Elizabeth. Ada satu harapan besar yang Mimin harapkan dari anime ini. Mudah-mudahan aja gitu ya, animasinya tuh nggak seampas Nanatsu no Taizai mulai dari season 3 sampai beres gitu. Lebar guys, lebar asli kalau dalam bahasa Sundanya mah ya, sayang gitu. Jadi ceritanya bagus tapi kan nggak klop gitu ya sama animasi yang burik. Jadi ada, lebar aja gitu kan. Kita langsung reveal 3 karakter di anime ini. Pertama, Anne atau Aang. Dirinya adalah putri penguasa Sistana, memiliki keinginan untuk menjadi kesatria suci. Dirinya memiliki kekuatan untuk melihat kebohongan seseorang. Awalnya ia menganggap Parzival sebagai musuh, tapi nantinya kalian akan tahu sendiri lah ya ceritanya gimana. Kedua, Nasien, seorang apoteker yang bereksperimen dengan ramuan. Para peri memanggilnya dengan sebutan Mud Herbal. 3. Doni. Dirinya adalah seorang anak laki-laki yang berkelana sebagai anggota pertunjukan jalanan, atau kita bisa bilang sirkus mungkin ya. Bercita-cita menjadi kesatria suci dan impiannya harus gak terwujud gitu ya, karena kan gak cukup kuat juga menurut dirinya sendiri. Mimin gak bakalan spoiler lebih jauh lagi ya, takutnya mengganggu have fun kalian dalam menonton animenya, jadi terlalu banyak spoil kan gak enak juga gitu. Pokoknya anime ini cocok buat kalian yang suka dengan genre action adventure, apalagi kalian yang udah ngikutin series Nanatsu no Taizai dari awal ya, sampai yang sekarang ini dilanjutin lagi oleh gen berikutnya, karena kan masih gantung ya. Arthurnya itu di season 1 kan udah jahat gitu ya, udah mulai
ada ininya, musuhnya sudah mulai terungkap lagi dan dibahas lagi di series kali ini. Dan satu yang penting tentunya di sini Meliodasnya juga sudah berkembang ya, karena kan kita tahu juga di seri sebelumnya Meliodas gitu sudah menjadi Raja Britania. Jadi apa yang terjadi ke depan bakalan unexpected tentunya kalian juga dan Mimin juga ya yang gak baca manganya. Nanatsu no Taizai Yonkishi layak banget mendapatkan skor 7,8 atau bahkan lebih di atasnya. Kemungkinan itu masih rating awal untuk animenya karena masih baru tayang juga ya, baru 11 episode kalau nggak salah. Tapi buat kalian yang selama ini nggak mempersalahkan rating dan enjoy nontonnya ya bagus-bagus aja gitu, ya silahkan. Dan itu lebih worth it juga karena kan timbul dalam diri hati kalian gitu, wah ini rame banget gitu. Tentunya kalian sendiri juga yang harus memutuskan dan menilai apakah ini rame ataupun enggak. Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton anime ini? Apakah bagus, unik, dan worth it kah untuk ditonton? Tulis di kolom komentar ya guys, dan mari kita berdiskusi.